Hai teman-teman, apa kabar kalian? Balik lagi di channel ini sama aku Novi. Di channel ini selain aku ngebahas soal traveling, aku juga sering banget ngebahas soal humidifier dan diffuser. Dan nampaknya dari view yang aku dapat dan banyaknya pertanyaan yang aku dapat tiap harinya, kalian merasa terbantu banget sama review aku. Ada juga DIY cara membersihkan atau perbaiki humidifier dan diffuser kalian. Jadi hari ini aku mau update lagi dan ngasih tahu kalian perbedaannya, tapi di keluarga ini ada satu anggota keluarga baru yaitu air purifier. Nih barangnya tiga-tiganya udah ada di belakang aku, so kalau misalkan kalian mau tahu, tonton terus videonya sampai habis. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman, ada 3 barang di belakang aku sekarang, ada diffuser, ada humidifier, dan ada air purifier. Jadi di sini aku mau ngasih tahu perbedaan secara garis besar ketiganya. Kalau misalkan kalian belum tahu perbedaan diffuser dan humidifier, aku udah ngejelasin secara lengkap dan terperincinya di video aku yang kalian bisa cek di atas sana. Nah hari ini aku mau ngasih tahu mungkin lebih spesifik tentang air purifier karena memang aku belum pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Jadi dari fungsinya perbedaan ketiganya adalah untuk humidifier itu untuk membuat ruangan tempat kalian berdiam itu lebih lembab teman-teman. Nah untuk diffuser, sekarang diffuser itu lebih banyak yang slash humidifier seperti yang punya aku ini. Jadi selain dia juga melembabkan ruangan karena yang dikeluarkan adalah uap air gitu ya. Fungsi lainnya dari diffuser ini adalah untuk memperharum ruangan atau membuat wangi ruangan. Karena biasanya di penggunaannya kita akan menambahkan essential oil ke dalamnya atau wangi-wangian lain. Nah, namanya juga penyaring udara, dia akan menyerap udara kotor yang ada di sekitar kita atau di ruangan tempat kalian berdiam diri dan akan mengeluarkan udara yang lebih bersih. Udara yang masuk akan disaring menggunakan teknologi yang mereka miliki dan udara yang terlepas adalah udara yang sudah bersih. Jadi bukan hanya kuman, bakteri, penyakit yang akan disaring tapi juga kayak asap, bau-bauan yang tak sedap, dan lain-lain. Nah sekarang air purifier itu ada banyak banget macamnya. Kebetulan aku punya yang besar banget kayak gini di sini. Jadi perbedaannya juga dari ukuran. Kalau misalkan diffuser dan humidifier itu adalah yang kecil-kecil seperti ini nih, kalian bisa gunakan sebagai penghias ruangan gitu ya. Kalau air purifier yang aku punya ini kebetulan dia itu besar banget. Kalau misalkan aku sejajarkan dengan kipas angin dia tuh sebesar ini. Jadi kebayang lah ya, kurang lebih besarnya itu sekursi atau sekipas angin seperti ini teman-teman. Nah karena aku belum pernah jelasin secara lengkap soal air purifier ini, sini aku kasih tahu kalian sedikit ya. Jadi di bagian bawah sini itu adalah penyaringnya. Jadi ini penyaring udara yang akan menyaring kuman, bakteri, dan juga kotoran yang ada di udara. Nah aku kurang tahu kalau misalkan air purifier yang agak lebih kecil, tapi seharusnya dia juga memiliki macam penyaring udara seperti ini yang harus kalian ganti selama 6 bulan sekali kalau misalkan kalian pakai air purifier ini setiap hari. Terus kebetulan aku pakai, dia juga mengeluarkan UV, jadi ini juga membunuh jamur. Jadi kalau misalkan kalian punya ruangan yang sangat lembab dan tumbuh jamur gitu ya, jadi agak kurang sehat, ini bisa kalian pakai dan ngurangin jamur yang ada di ruangan tersebut. Itu perbedaan ketiganya dari kegunaan dan besar produknya. Gimana dari harga? Nah kalau dari harga, humidifier ini memang yang paling murah di antara ketiganya. Terus dilanjutin dengan diffuser slash humidifier yang ini. Baru setahu aku sih sekarang air purifier itu masih mahal. Yang paling murahnya aja itu masih di harga 300, 200, 300 ribuan. Kebetulan kalau misalkan yang punya aku ini harganya 2 jutaan. Kenapa lebih mahal? Karena indikatornya dia banyak, terus dia juga udah memakai saringan HEPA yang terbaru, dan jangkauan pembersihannya atau jangkauan ruangan yang bisa dibersihkan itu lumayan besar gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, mungkin di zaman sekarang ini yang mana sih yang penting atau yang wajib untuk kalian gunakan? Ini selalu aku kembalikan kepada keperluan kalian masing-masing teman-teman. Kalau aku pribadi, aku udah nggak menggunakan humidifier yang ini. Jadi aku hanya menggunakan 2 tipe ini aja, diffuser slash humidifier plus sama air purifier ini. Kebetulan diffuser slash humidifier ini masih aku gunakan terutama pada saat aku tidur malam dan di ruangan yang menggunakan AC. Nah terus gimana dengan air purifiernya kak? Lokasi tempat aku berdiam saat ini itu kan di Bali. Nah untuk di Bali itu
kualitas udaranya cukup baik, teman-teman. Ketika aku nyalakan air purifier ini di ruangan aku atau di kamar tidur aku, itu nggak ada terlalu signifikan membersihkan udaranya. Jadi aku pakai dia itu di ruangan yang agak tertutup, terutama di tempat makan atau ruang makan aku, yang memang sebelahnya itu berada di dapur. Jadi kebetulan dapur aku itu ada di belakang rumah, plus nggak ada ventilasinya. Jadi kalau misalkan kita masak, itu baunya udah kemana-mana dan asapnya itu udah kemana-mana. Nah, ketika aku menggunakan air purifier ini membantu banget terutama untuk menghilangkan aroma dan juga asap di dalam rumah. Karena air purifier yang aku miliki itu memiliki indikator kebersihan udara. Jadi ketika aku masak, dia akan berwarna merah kayak gini, yang artinya udara udah sangat pekat dan sangat kotor sekali. Terus dia akan auto nyala ke fan yang nomor 5. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kan dia menyerap udara kotor dan mengeluarkan udara bersih. Mengeluarkan udara bersihnya ini dari atas sini. Jadi di atas ini kalian bisa dengar ya suara fan-nya yang cukup keras. Selama kurang lebih 20-30 menit, kualitas udaranya itu akan makin membaik dan lampu indikatornya akan berkurang dari merah menjadi orange. Nah, ketika di orange ini, dia akan memakan waktu sekitar 15-25 menit untuk indikatornya menjadi kuning dan perlahan akan menjadi putih. Nah, ketika indikatornya menjadi putih, itu kalian bisa lihat asap dalam ruangan dan bau-bau udah nggak tercium lagi. Jadi, untuk aku pribadi, aku sangat terbantu, apalagi kalau misalkan ini aku taruh di dapur aku. Jadi, lumayan membantu banget. Jadi, kalau misalkan kalian tanya aku, Kak, yang mana sih yang perlu aku beli? Atau Kak, yang mana sih yang aku mesti prioritaskan? Sebenarnya untuk di pandemi atau di masa-masa banyak penyakit yang bertebaran di udara seperti ini, aku akan sarankan untuk pembelian air purifier, teman-teman. Cuman, karena kan sekarang banyak banget virus corona di sekitar kita dan tentunya Omicron ya. Kalian mungkin nggak mau keluarga kalian tuh terkena Omicron atau corona dengan membeli air purifier ini. Cuman, teman-teman, virus corona ataupun Omicron yang sedang menyebar sekarang, virusnya itu lebih kecil dibandingkan dengan saringan HEPA yang dimiliki air purifier aku kebetulan. Kalau misalkan kalian memiliki atau pengen membeli air purifier dengan HEPA yang setara, ya kemungkinan akan sama. Dia belum bisa menyaring virus Omicron dan juga virus HEPA karena virus corona, karena virusnya memang berukuran molekulnya itu lebih kecil. Kalau misalkan kalian tahu kalian berada di daerah-daerah yang berpolusi yang agak sedikit tinggi, itu aku bakal saranin kalian untuk pakai air purifier ini di rumah. Terus gimana dengan diffuser ataupun humidifier, Kak? Nah, mungkin di video-video aku yang sebelumnya aku belum pernah bilang bahwa kekurangan diffuser dan humidifier ini nggak kayak air purifier, dia tidak ada indikator yang memberitahukan gitu bahwa apakah di rumah kita ini itu kurang lembab sekarang ataukah sudah cukup gitu kelembabannya. Makanya kalau misalkan kalian mau pakai humidifier gitu ya, pastiin memang kalian sering banget merasa kulit kalian kering, bersisik dan lain-lain, yang berarti kalian tuh berada di ruangan yang sangat kering, baru kayaknya perlu humidifier/diffuser ini. So, dimana kalian udah tahu secara garis besar belum beda ketiga alat ini, dan alat yang mana sih yang kalian perluin untuk kehidupan kalian sehari-hari? Tulis di kolom komentar di bawah. So, kalau misalkan kalian udah nonton sampai akhir, makasih banyak teman-teman. Bantu subscribe-nya juga dan kasih like kalau misalkan video ini memang membantu kalian. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, see you in my next video. Bye!